Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jario Story Official, channel yang membahas tentang dunia perkuliahan dan dunia bisnis online. Ya, jadi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru dari kita, teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya adalah penjual kopi di marketplace online shop tentunya, teman-teman. Salah satunya adalah di Shopee, teman-teman ya. Nah, beberapa bulan ke belakang ataupun baru-baru ini, teman-teman ya, pasca TikTok Shop ditutup ya, Shopee untuk peraturan ketentuannya semakin ketat ya, saya rasa ya. Kenapa? Karena jadi produk saya ada yang dihapus ya, ada yang dihapus, diblokir, teman-teman ya. Itu dikarenakan alasan dari keterangan di Shopee, saya adalah mengupload ataupun mengunggah produk yang sama, teman-teman ya, padahal tidak sebenarnya, teman-teman. Jadi kebetulan saya menjual kopi, teman-teman ya. Jadi kopi misalkan ya, ini ada saya jual misalkan kopi Arabica, dan itu saya jual itu ada variasinya, teman-teman ya. Variasinya misalkan kopi Arabica yang varian 1 kg itu tidak kita gabung dengan yang varian 500 gram, jadi terpisah semua ya. Kopi varian 500 gram yang kemasan 500 gram satu produk, yang 1 kg satu produk ya, yang 250 gram satu produk, yang 100 gram satu produk, 200 gram satu produk. Nah, itu jadi seperti produk yang berbeda, tapi kan varian ukurannya yang beda-beda, teman-teman ya. Bentuk kemasannya sama sih, hanya beda ukuran saja. Nah, ternyata itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena saya pakai foto produk yang sama, teman-teman ya. Padahal judul dari produknya beda. Misalkan yang satu kopi Arabica 1 kg, yang satu lagi kopi Gayo Arabica 500 gram. Nah, saya sudah ajukan komplain juga tidak berhasil, teman-teman ya. Jadi deskripsi juga, karena produknya itu isinya itu sama ya, deskripsinya otomatis sama. Salahnya saya itu deskripsinya tidak saya buat perbedaan 500 netonya tidak saya cantumkan di deskripsi, teman-teman, sehingga pihak Shopee menghapus 4 produk dan ditinggal membiarkan satu produk karena dia ada 5 produk, 1 kg, 500 gram, 250 gram, 250 gram, 100 gram. Nah, saya kemudian komplain, kemudian saya ditelepon oleh call center Shopee ya. Kemudian kenapa tidak dibuat misalkan kopi Arabica variannya beda-beda 1 kg 500 gram. Nah, itu tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena kan varian beratnya beda. Kalau misalkan kita buat seperti itu nanti terjadi selisih ongkir, teman-teman ya. Misalkan teman-teman ya, kalau mereka membeli kita misalkan satu produk saya buat beratnya itu 1 kg, karena di dalam variasi tidak bisa membedakan berat ya, teman-teman ya. Beratnya itu tidak bisa kita isi, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada satu produk itu ada yang varian 1 kg sampai dengan 100 gram, kalau misalkan pembeli itu beli yang 1 kg tapi beli 2 pieces udah pas, itu dia pasti dapat kena 2 ongkir 2 kg. Nah, kalau pembeli membeli yang varian 200 gram 3 pieces itu terkena, kan itu beratnya masih 600 gram tapi dia terkena ongkir 3 kg, teman-teman ya, sehingga tidak bisa kita buat seperti itu, teman-teman. Nah tapi pihak Shopee tetap memblokir produk saya, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang upload produk yang sejenis seperti saya ya, khususnya di produk yang makanan ya, misalkan ya kategori makanan dan minuman, yang mana produknya itu variasinya berbeda-beda ukurannya, ada yang 200 gram misalkan, 500 gram, 1 kg, itu teman-teman foto produk itu harus beda, videonya juga harus beda, deskripsi juga harus beda, dan kemudian judul produk sudah pasti beda kan, karena ada yang penamaan ataupun identitas dari berat ya, ukuran berat. Cuman yang jangan salah, teman-teman, itu di foto produk jangan sama persis ya, harus ada pembeda. Misalkan yang satu foto produknya dimunculkan situ 1 kg dalam foto produk ya, semua, bahkan videonya juga dan deskripsi juga, teman-teman ya. Jadi ini merupakan pengalaman berharga bagi saya, teman-teman ya. Padahal produk yang dihapus itu sudah banyak banget Kak terjualnya ya, sudah banyak terjualnya. Jadi
agak down sih sedikit, tapi gak apa-apa teman-teman ya. Ini adalah saya akan apa ya, ini saya jadikan sebagai masukan ataupun pembelajaran bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam mengupload produk, walaupun itu sepertinya simple tapi itu berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi itu dia, itu jadi sistem Shopee lah semakin lebih ketat teman-teman. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua ada lagi teman-teman, ada produk-produk itu yang memakai kata kunci judul. Misalkan ada produk-produk yang dulunya itu terlarang ya, produk terlarang untuk dijual di online shop, tapi mereka jual di online shop di Shopee dengan judul yang berbeda. Kemudian dia promosi via WA, Facebook ke para pelanggannya bahwasanya produknya namanya ini, misalkan namanya super, dia pakai nama super hijau bla 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 bla. Nah kemudian lambat laun kan itu diblokir oleh Shopee karena itu ketahuan bahwasanya itu transaksi barang yang dilarang. Nah judulnya itu yang dipakai super hijaunya itu terkunci jadinya. Kalau kita misalkan pakai judul yang misalkan saya berjual kopi Gayo tapi ada saya pakai kopi super Gayo teman-teman ya, kopi super Gayo misalkan ya, kopi Gayo, padahal saya jual produk yang diperbolehkan, tapi karena pakai judul itu, karena judul itu sebelumnya sudah pernah kena pelanggaran di penjualan lain, apa produk yang orang jual sebelumnya ya, yang dia menjual produk terlarang, tapi produknya itu, nama produknya itu kebetulan kata kuncinya itu sama, kata judulnya itu sama dan saya gunakan, itu dideteksi sebagai produk yang terlarang teman-teman. Memang ya ketika sudah terdeteksi bisa kita komplain, memang kembali, cuman kan pada saat terdeteksi produk kita itu shadow ban, artinya apa? Tidak ditemukan oleh para pembeli kita atau para pencari barang ya. Jadi produknya itu tidak muncul di pencarian, di beranda, di toko kita ya. Jadi itu efeknya ya, walaupun nanti kita bisa komplain dan pengajuan balik, cuman kan butuh proses, dan istilahnya produknya itu sudah pernah kena take down teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, itu ada pengalaman yang saya alami sebagai penjual Shopee teman-teman. Nah ini semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, kita saling sharing teman-teman ya. Dan teman-teman yang pernah punya pengalaman juga boleh share di kolom komentar teman-teman ya, agar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar teman-teman ya. Dan sebelum saya pamit teman-teman, saya ingatkan lagi teman-teman, silakan teman-teman tekan tombol like dulu teman-teman jika teman-teman merasa bermanfaat video ini, dan silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami teman-teman ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.